Sarah Sabina, Tafsir Jalalain, kemudian tasawufnya Hikam. Untuk hadis sementara ini belum. Jadi ya pernah sudah hatam ya, belum dimulai lagi. Sementara itu fikih kita tasawufnya gaya tafsir Syarah Hikam sama Minhajul Abidin. Untuk tafsirnya tafsir Jalalain, fikih Nailur Roja, Sarah Safina. Balik itu untuk hadis memang belum. Ya dulu Riyadhus Shalihin sama satu itu apa itu, bukan Riyad, satu lagi ringkasan kitab Bukhari. Arba'in sempat dibaca tapi khataman puasaan itu. Ya, makanya salah alamat, balik mana Kang? Iya. Yang sempat Arba'in itu khataman. Sama satu lagi ada Jawharul Bukhari. Jawharul Bukhari itu ya dibikin khataman juga. Bikin khataman buat anu Ramadanan pasaran tuh. Iya, pasaran. Jawharul Bukhari. Arba'in Nawawi. Yang Riyadhus Shalihin itu udah khatam lama kan? Sudah lama. Di periode ini nggak ngalami. Biasanya hafalan atau gimana Kang? Oh enggak ada. Kita itu ngaji mungkin ya model ngaji biasa aja, Bandungan Sorogan ya. Kalau ngapalin sih enggak. Bandungan Sorogan aja. Sorogan itu yang Riyadhus Shalihin atau yang Arba'in? Yang Riyad. Karena ini dibikin harian. Kalau khataman enggak, biasanya pasaran enggak ada Sorogan ya, Bandungan aja berarti ya. Untuk yang Sorogan itu biasanya ya baca. Kalau boleh tahu berdirinya pesantren ini dari tahun kapan Kang? 2013 atau 14 kalau nggak salah, 2014an lah, sekitar berarti berapa tahun itu? 10 tahunan ya. 10 tahunan. Usaha kita itu fokus pada pembahasan hadisnya, tapi enggak ya. Barangkali ada satu tema enggak, cuma observasi aja. Tentang Iya, hadis tentang itu tuh. hadis sih, tadi barangkali jadi bonus lah agak. Enggak. Memang enggak dipelajari secara khusus ya. Ya umum lah seperti pesantren-pesantren yang dalam tanda petik NU ya. Itu cuma di kaji doang ya. Iya. Gaji terus jadi sistemnya Bandungan dan Sorogan itu. Kalau apalah tidak. Bulu-bulu marang dari dulunya. Belum belum. Rencananya sih iya, kan imbangannya kalau bulu marum kan hadis-hadis fikih ya. Iya. Sebenarnya nanti kaitannya dengan nanti mungkin setelah Nailur Roja kan kita ke Fathul Wahab, Fathul Qorib itu ya. Atau ada kita at-targhib wa tarhib itu kan kadang ada dalil yang ta'liqat itu, yang catatan kaki itu biasanya ada hadis-hadis. Mungkin nanti imbangannya ke bulughul maram kayaknya. Karena
tapi belum dikaji karena ini baru Ganel Roja Salah Safina aja fikihnya ya. Dan untuk pembanding mungkin nanti juga bisa ke depan untuk khatam sekarang. Di sini sistemnya nggak per kelas, khatam dulu, khataman aja per kitab gitu. Khatamkan. Karena ada keterbatasan tenaga pengajar jadi ya kita nangis sendiri. Kalau ngajinya biasa hari apa aja? Tiap hari. Tiap hari. Jam berapa gitu? Asar sudah mulai 4:30 dan paling nggak jam 5 lah menjelang maghrib sama ba'da isya. Ba'da isya sampai jam 9 lah. Berarti pagi siang dari kosong. Pagi itu ba'da subuh ada, Oh, tapi bukan ngaji. Jadi ba'da sholat subuh wirid bareng lah sampai jam 6. Nanti pada maghrib ya Quran sampai isya. Ngaji Quran bareng biasa satu-satu. Ya, seperti umumnya pesantren salaf. Pas ngaji Riyadus Shalihin terus apa tadi Riyad Jawahirul Bukhari. Oh iya, Jawahirul Bukhari sama Arba'in Nawawi itu isinya apa aja tuh? Kalau Jawahirul Bukhari sih ringkasan, rata-rata kebanyakan kalau Jawahirul Bukhari itu kitab tentang akhlak kayaknya, sama dengan Riyad lah. Oh, Sama Riyad. anak buat sehari-hari gitu. Iya, lebih lengkap memang Riyad ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi lah itu kan. Ada hadis sampai pada muamalah juga lengkap. Tapi penekanannya pada akhlak. Kalau Arba'in kan ke hadis-hadis pilihan itu ya. Ya kayaknya juga masalah akhlak sama saya kira. Itu. Kalau Bulughul Maram kan fikih dia. Fikih. Ya sempat juga Adhkar Nawawi. Adhkar Nawawi kan juga itu kan bukan sekedar kumpulan hadis tapi juga Quran dan beberapa ya. Ya artinya Adhkar Nawawi kan zikir-zikir yang ma'thur ya. Yang itu ada dalam Quran dan hadis Nabi. Sempat khatam Adhkar Nawawi itu. Tapi kalau Adhkar Nawawi kan kitab-kitab tentang zikir. Ya intinya sama aja, bangun tidur sampai tidur lagi itu juga ada pikiran yang ma'thur yang dari Kanjeng Nabi kan itu sama. Cuma mungkin fokusnya beda ya. Kalau Adhkar kaitan masalah zikir, kalau Bulughul Maram jelas masalah fikih, hadis tentang fikih. Kalau tadi Riyadus Shalihin adalah terkait dengan akhlak ya, adab, etika gitu. Semuanya hampir kecuali mungkin Bulughul Maram belum, Adhkar sudah. Kalau kita besar kayak Sahih Bukhari Muslim kayaknya enggak harusnya dibikin pasaran gitu ya. Bikin harian berapa agak lama waktunya bikin gilatan. Ada lagi sambut. Cuma itu aja. Sebenarnya itu tema tentang hadis tertentu aneh, saya nanti bahasnya susah. Gitu. Soalnya perihal itu saja sih. Oh iya, tentang observasi. Hadis. Kita tentang tadi kitabnya tadi dari Itu kitab-kitab yang ilmu dibahas. tadi bahas. Jadi tujuan ngaji kita itu buat membentuk akhlak dulu. Oh iya. Riyadu juga sempat kita juga dibuat rutinan ke ibu-ibunya. Riyadus Shalihin juga ibu pengajian di Wanacala Ciperna yang ketika lapang udara batas kota. Ya memang lengkap. Kalau lebih lengkap kalau begini ada sarahnya dari Khalifin itu ya. Itu lebih lengkap. Riyadnya. Ini enak pembahasan hadis itu. Artinya apalagi terkait dengan adab ya. Jadi kan kita tahu tentang bagaimana beliau Kanjeng Nabi kan ya. Kesehariannya apanya dan
kebanyakan hadis-hadis keseharian yang diriwayatkan dalam Riyadhus Shalihin kan yang meriwayatkan adalah yang hubungan keseharian ya, yang tidak semua orang itu mengetahui bagaimana privasi kanjeng Nabi ya, misalnya riwayat Siti Aisyah misalnya atau Anas bin Malik itu kan di Riyadh itu banyak diceritakan kalau yang meriwayatkan adalah kalau enggak Siti Aisyah dan Anas itu hal yang sifatnya pribadi, mereka berdua pribadi biasa privasi yang ada di rumah. Karena misalnya punten bagaimana beliau keseharian bersama istrinya misalnya, atau saat juga Anas pernah mengatakan di Riyadh itu dijelaskan bahwa kanjeng Nabi itu sangat baik memperlakukan keluarganya. Kata beliau, saya tidak pernah mendengar kanjeng Nabi itu membentak keluarganya selama beliau jadi khadim untuk kanjeng Nabi itu. Dan tangannya itu kata beliau lebih halus daripada sutra kan gitu. Itu hadis-hadis yang mungkin tidak semua sahabat meriwayatkan. Dirinya juga diterangkan dalam itu. Hadis keseharian kanjeng Nabi. Jadi pengen ketahui kanjeng Nabi ya baca Riyadh. Cuma banyak hadis yang lain juga kan, kumpulan hadis. Itu hadis yang di kitab itu sahih semua atau ada yang Dijamin sahih. sahih semua? Ya kecuali oleh orang sekarang ya Albani ya. Dia, iya itu kan kumpulan-kumpulan hadis-hadis sahih sebenarnya. Jadi ya tematik ya. Hadis kan Nabi itu kan seperti Quran lah, apa multidimensi ibaratnya, tapi nanti dalam periwayatan kan dalam pentadwinan istilahnya dibukukan lagi kan nanti tergantung tema. Hanya tema tanah adat nafiki tentang tasawuf, tentang misalnya adab ya. Kalau Riyadh itu lengkap sampai pada bab jihad juga diterangkan. Walaupun jihad dalam konteks bukan sekedar perang tapi juga terkait dengan masalah etika. Nabi itu sangat melarang sekali ketika misalnya umat Islam, dan itu pesan kanjeng Nabi dirinya juga dijelaskan untuk hadisnya kita nggak hafal ya, kita ingat poin-poinnya. Misalnya ketika jihad kemudian perang lawan orang kafir, Nabi sangat mewanti-wanti untuk jangan sampai menyakiti melukai pertama orang yang sudah menyerah, kedua adalah anak-anak perempuan dan orang tua. Itu pesan kanjeng Nabi ketika mengutus wafat atau apa utusan perang untuk melawan orang kafir. Itu diantaranya misalnya itu kan etika ya, bukan sekedar masalah teknis taktis jihad saja, tapi juga tentang etika dalam berjihad melawan orang kafir. Lengkap gitu ya di Riyadh itu. Sampai pada adab makan juga satu Anas bin Malik, bukan Anas, ada putra tiri dari kanjeng Nabi, anak dari Ummu Habibah. Putra tiri kanjeng Nabi, anak dari Ummu Habibah. Itu dipangku sama kanjeng Nabi, jadi kanjeng Nabi itu nggak membeda-bedakan anak tiri atau bukan gitu ya. Dia sangat penyayang, dipangku kemudian ini anak tiri beliau itu ngambil makanan hidangan itu asal ngambil itu. Kata kanjeng Nabi itu ambillah yang terdekat dan yang jauh. Ya, jadi kalau kita berada dalam hidangan makan itu ngambil yang terdekat aja, walaupun ini yang terdekat nggak enak ini ya. Yang jauh nih bawa katong sejen mabuk elek gitu. Itu diantaranya bagaimana Nabi menanamkan etika pada anak-anak misalnya. Kemudian dia mengatakan wassamillah dan sebutlah asma Allah ketika makan, baca bismillah. Satu lagi juga ada seorang sahabat yang dirinya juga dijelaskan makan pakai tangan kiri dia. Dan Nabi kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Tapi saya nggak bisa angkat tangan kanjeng Nabi. Akhirnya kata kanjeng Nabi itu, udah kamu nggak bisa angkat tangan bener, jadi tangan kiri nggak bisa diangkat itu. Akhirnya tobat bisa diangkat. Itu etika makan. Pada etika itu juga mungkin diterangkan. Riyadh memang enak. Apa itu hadis keseharian yang terkait dengan bagaimana ya tadi bangun itu sampai tidur lagi. Kalau diajarkan ke masyarakat itu pas ya, tidak terlalu besar. Jadi itulah kombinasi mungkin bukan oleh sampai kumpulan hadis yang terkait dengan adab dan etika.
Harusnya buka Riyad ini nih, nanti dibuka-buka. Luar biasa. Iya. Buka Riyad. Tapi itulah itu kesimpulan sementara yang saya kira masih nggak ada sejumlah pemahaman kita tentang bagaimana isi kitab Riyadhus Shalihin. Gitu ya. Nggak ada sujung-sujungnya. Belum kitab Sahih Bukhari Muslimnya. Yang jelas ini nggak ada hafalan. Nggak dihafalkan. Manfaat yang bisa kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya. Ya. Karena apa artinya teori kalau nggak dipraktekkan gitu ya. Dan itu saya kira bukan sekedar teori tapi langsung praktek aplikasi Nabi itu. Diaplikasikan. Ya untungnya ada pencatat. Orang yang mengamati keseharian Kanjeng Nabi dia dicatat, diceritakan, dituturkan. Kalau tidak ada susah. Itu para sahabat itu. Ya untungnya ada pengumpul juga. Kalau misalnya diingat-ingat nggak ada yang mengumpulkan juga percuma. Maka penting semacam Imam Bukhari Muslim kan. Dan beliau itu sangat hati-hati. Ketika misalnya ini terkait dengan misalnya ilmu surah hadis tentang perawi gitu ya. Tentang bukan diroyahnya tapi riwayatnya. Gitu. Bahwa Imam Bukhari Muslim itu ketika misalnya dengan informasi ada seorang yang menerima hadis dari Kanjeng Nabi, beliau tidak begitu langsung terima. Beliau susuli dulu si fulan ini siapa, track recordnya gimana, ya. Itu dari masalah sifatnya adalah kepribadian. Nah, kalau misalnya jangankan melanggar syariat, melanggar etika saja sudah nggak diterima. So, ada orang mengaku nerima hadis dari Kanjeng Nabi tapi kemana-mana pakai celana pendek gitu ya. Kaos oblongan baik itu ya, atau celana pendekan udah lekaton misalnya itu udah itu nggak ada muruah, nggak memiliki muruah sih nggak bisa diterima itu dan nggak perawi, nggak tikoh kalau dalam bahasa kita nggak sikoh ya, nggak bisa dipercaya apalagi pelaku dosa besar. Untuk sana juga kan penting, jadi sangat hati-hati. Maka kita perlu berterima kasih kepada Imam Bukhari Muslim dan beberapa imam yang lain ya, Imam At-Tirmidzi, Imam Daud, yang Ibnu Majah misalnya, yang Kutubus Sittah itu. Yang mereka beliau mengumpulkan hadis semua yang paling tinggi Bukhari Muslim di antara yang ada itu diyakini kesohihannya. Yang ngajar kitab-kitab itu Kang Ahmed sendiri. Itu sementara. dulu memang ada kita ada usaha dari yang lainnya dari luar ya sekitar 4-5 orang karena ini kondisi santri hanya beberapa orang jadi ya kita tangani sendiri aja. Rata-rata dari UIN juga sama. Ambil dari mahasiswa atau dari luar tuh dari ustadz alumni. Oh, alumni. Ya, alumni Lirboyo, Tanggir, terus dari Jombang. Ya. Yang dulu tuh, sekarang sih sementara tidak. Masih ada kan? Sabun? Untuk kedepannya ada harapan nggak Kang buat ngaji kitab lagi atau harapan kedepannya itu gimana? Iya, nanti mungkin ke depan sih ya. Ya setelah ini dengan Nelu Roja Sarah Safina ini hatam ke Fathul Qorib, mungkin nanti bandingannya dengan kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram juga kan ada Syarih Banatul Ahkam sama Safina Fethi yang biasa diajar di kampus itu. Cuma Ibnul Ahkam kan separuh itu syarah itu sudah diselesaikan keburu meninggal disyarahkan, jadi nggak sampai akhir. Jadi satu syarah yang sebenarnya lengkap di Syarah Bulughul Maram yang biasa dipakai di kampus itu lupa namanya. Paling kita bandingannya ke syarah. Kalau sudah Bulughul Maram kan ada keterbatasan keterangan. Kesarannya enak. Kayak misalnya di Banatul Ahkam itu satu hadis diterangkan per kalimat. Terjemahan per kalimat dulu, terus nanti juga kesimpulannya artinya sanad gobar, kemudian kesimpulan fikihnya. Itu biasa kayak gitu. Di Banatul Ahkam lebih tersistematis.
Jadi satu hadis tentang apa misalnya tentang air misalnya atau tentang wudhu misalnya. Nah di belakang hadis itu per kalimat itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, jadi ada semacam tafsirannya. Terus setelah itu adalah kesimpulan sifatnya ijmali global, baru setelah itu adalah kesimpulan sifatnya fikih. Fikih Ibaratul Ahkam. Enak Bulughul Maram kalau sarannya Ibaratul Ahkam sih. Bisa lebih fokus. Cuma untuk itu belum kita Bulughul Maram belum ngaji. Pedangnya langka kan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Dia ada di warung sana lah. Gitu. Ada lagi nih. Sama seunten Boleh. sambut. Gitu. Kemarin itu ada juga siapa dia di Win juga. Cuma kejaga satu dulu. Ke Habib Hasanen bawa dilimpahkan ke sini. Pembahasan tentang Torekoh. Tarekat ibu siapa namanya itu ya? Perempuan katanya. Yang dosennya. Torekoh. Jam 1 jam suruh ke sini. Ya belum 1 minggu atau 1 minggu yang lalu kan anak-anak. Dengan tentang Torekoh. Mungkin cukup. Sambut, oke. Dokumentasi ya kan. Oh, oke, mangga.